kasus simptom yang ditemukan ini bisa disebabkan oleh efek samping atau dari penyakitnya atau dari pengobatannya yang diberikan kepada pasien, dan juga atau bisa secara spiritualnya, sosialnya, hubungan dengan keluarga atau orang lain yang terdampak dengan pasien. Itu harus kita bisa antisipasi. Ini adalah simptom-simptom yang biasa dikeluhkan oleh pasien-pasien paliatif. Yang paling banyak adalah nyeri. Ini karena nyeri ini bisa menyebabkan kelelahan, fatigue, menyebabkan ketidakmampuan beraktivitas, bisa menyebabkan depresi, bisa menyebabkan kecemasannya, dan nyeri banyak ditimbulkan oleh pasien paliatif. Nah, di sini ada 4 dimensi yang perlu dikaji, baik itu dari fisik, sosial, psikososial, spiritual. Apakah nyerinya itu ada di situ atau berpindah-pindah. Kadang-kadang nyeri yang dirasakan pasien itu tidak hanya dirasakan fisik, tapi mungkin nyeri berhubungan dengan keluarganya, baik suami, istri, atau mungkin istri melihat suaminya sudah menikah lagi gitu, dan itu menyebabkan suatu nyeri. Dan kita juga harus jeli apakah nyerinya itu memang secara fisik ataupun hubungan sosialnya atau dari psikologisnya. Itu harus kita perhatikan karena kita tidak salah dalam memberikan treatmentnya. Dan juga dari spiritualnya, yaitu secara psikologikal, apakah pasien dengan paliatif tersebut tidak mendapatkan support dari keluarganya atau tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan paliatif. Jangan sampai pasien merasa depresi atau menurunkan kondisi, bahkan bisa mengancam jiwanya. Dari 4 dimensi ini kita bisa untuk mengkaji pasien-pasien paliatif, apalagi berhubungan dengan pandemi. Jadi sistem manajemen ini adalah kunci bagaimana kita melakukan perawatan paliatif secara optimal. Di dalam 4 dimensi ini, bagaimana kita sebagai petugas harus menganalisis dari sistem yang kita kaji, baik dari penyakitnya atau dari nyerinya atau dari ketidakmampuan dari fungsi-fungsi tubuh. Itu harus kita kaji dan analisis sehingga kita bisa memberikan intervensi yang sesuai dengan pasien.
Nah, di sini adalah satu assessment yang teman-teman bisa gunakan, yaitu adalah contohnya dalam ESAS. Kita harus pastikan bahwa sebenarnya simptom yang dirasakan itu jelas. Contohnya adalah nyeri. Assessment tool ini bisa dilihat dari angka 0 sampai 10. Ada sistem Theory ataupun ESAS sama. Ada skala Likert ya, dari 0 sampai 10. Jika pasien mengatakan nyeri ringan, pasti bingung. Kasih panduan untuk, contohnya adalah gambaran nyerinya seperti apa, ringan, sedang, atau berat. Ketika ringan kita kasih angka 1, 2, 3. Ibu ada di angka berapa? Kalau semuanya dia sedang 4, 6, 4, 5, 6. Kira-kira apa nih di 4, 5, apa 6? Pula dengan berat, ketika 7, 8, 9, 10 kita berikan pilihan kepada pasien. Begitu juga dengan keluhan-keluhan yang lain, baik itu keluhan nafsu makan, kelemahan, dan lain-lain. Dan kita harus percaya pada pasien, berapapun pasien itu angkanya itu mengatakan berapapun, kita harus percaya karena itulah yang dirasakan oleh pasien. Jangan sampai kita memberikan asumsi atau perspektif kita dia tidak jujur. Itulah yang benar-benar yang dirasakan oleh pasien. Kita harus menghargai apa yang diungkapkan oleh pasien tersebut. Mudah-mudahan ini bisa digunakan apabila nanti harus menggunakan daring dalam pemeriksaan. Ketika teman-teman melakukan ini ataupun pada waktu penelitian, teman-teman bisa menggunakan ini terkait simptomnya. Lalu bagaimana cara intervensinya? Yaitu adalah pertama, kita harus kita mulai dari pengertian dari spiritualitas. Spiritualitas adalah esensi dari kehidupan manusia, di mana hal itu meresap ke dalam kehidupan manusia dan menanamkan kesadaran terhadap siapa kita, tujuan kita, dan makna hidup kita. Spiritualitas bersifat aktif dan ekspresif, merupakan bentuk dan dibentuk oleh gaya hidup. Spiritualitas itu memfungsikan cara kita hidup dengan semua agar kehidupan melekat dalam kondisi dan dinyatakan dialami melalui kehidupan dan keterhubungan serta dengan Tuhan atau transcendence diri orang lain dan alam. Kita juga sebaiknya juga melihat istilah-istilah, contohnya adalah spiritual well-being. Contohnya adalah spiritual health, ada dimensi fundamental dari kesehatan, kesejahteraan manusia secara keseluruhan,
menembus dan mengintegrasikan semua dimensi kesehatan, misalnya fisik, mental, emosional, dan sosial. Salah satu kesenjangan yang dalam pengetahuan spiritual yaitu adalah karena konsepnya yang agak abstrak. Nah, yang paling mudah kayak spiritual distress, krisis ketika individu tidak dapat menemukan sumber makna, harapan, cinta, kedamaian, kekuatan, dan koneksi dalam kehidupan ketika konflik terjadi keyakinan dalam individu. Lalu bagaimana spirituality ini mempengaruhi variatif? Nah, ini ada 3 konsep utama, yaitu adalah antecedent, adalah konsep yang berhubungan dengan hal-hal yang terjadi sebelum seorang itu mengalami spiritual transformation atau perubahan spiritual atau perjalanan spiritualnya. Yang paling utama adalah mulai terjadinya spiritual awareness adalah krisis kehidupan yang dialami setiap orang, baik itu krisis kehidupan, masalah kesehatan atau masalah lainnya, itu akan mendorong seseorang untuk spiritual awareness. Kondisi ini dilatar belakangi oleh pada kata city dan potentiality untuk transcendent, dan capacity dan potentiality transcendent ditentukan oleh 2 hal, yaitu adalah konteks dan contohnya konteks itu data dari demografi dan pemerintahan dan lainnya, dan ada budaya, itu adalah merupakan arah sini menjadi dasar, atau juga proses perjalanan dari perkembangan kehidupan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah krisis yang dialami oleh seberapa berat krisis yang dialami. Ketika dia berhadapan dengan krisis ini, maka dia akan memulai keterhubungan dengan dirinya, atau dikatakan sebagai spiritual awareness. Spiritual awareness ini dinyatakan dengan refleksi diri, introspeksi diri, cara dia merenung, dia berpikir seseorang. Dari sini dia akan mulai mengetahui siapa dirinya, tujuan dari hidupnya, dan seberapa pengetahuan tentang spirituality-nya, dan dia akan siap menuju perjalanan spiritualnya yang dimulai dari krisis yang dialami dirinya, dan itu menjadi modal utama seseorang atau bagi pasien untuk mengalami perjalanan spiritual atau spiritual transformation. Dari antecedent ini, dia akan melakukan suatu perjuangan spiritual. Nah, di sini akan melalui karakteristik dari spiritual heart. Dia akan kesehatan spiritual jika dia sudah disebut integratif energi harmoni, yaitu adalah transcendent. Transcendent adalah kekuatan yang sangat besar, lebih besar daripada manusia, yaitu dari Tuhan. Ada juga becoming meaningful and purposeful. Nah, ini adalah seseorang mulai mencari jawaban terhadap apa sebenarnya makna kehidupan dia, kenapa kok dia dilahirkan.
kajian spiritual itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Apabila kita sebenarnya tidak terbiasa untuk berkomunikasi pada pasien, kita sulit untuk melakukan pengkajian. Bahkan dokter 80% dalam menentukan suatu menentukan penyakit, kita melakukan dari anamnesa. Jadi kita harus mengerti dari kemampuan kita melakukan pengkajian dan juga anamnesa, juga pendekatan kita lebih intens ke pasien, sehingga pasien merasa dekat dan dia akan lebih banyak menceritakan